Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudahu wattaba'a tharrahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menuntut talabul ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hadis yang mulia ini, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama yang mengantarkan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu tentang keistimewaan tauhid, ya. Bagaimana tauhid merupakan puncak dan kunci utama kebahagiaan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Karena tauhidlah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umat, beribadah kalian hanya kepada Allah saja dan tinggalkanlah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga adalah ilmu yang paling utama untuk kita pelajari. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan tauhid juga merupakan nikmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling utama. Dalam surat An-Nahl yang juga dinamakan dengan surat An-Ni'am. Jadi ini faedah. Surat An-Nahl nama lainnya adalah surat An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Nikmat hujan, nikmat transportasi hewan, ya, dan lain sebagainya. Namun yang pertama kali Allah sebutkan sebelum nikmat-nikmat yang lainnya adalah nikmat tauhid. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an
annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dengan ruh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian hanya kepada. Jadi sebelum menyebutkan nikmat-nikmat yang lain, yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat apa? Tauhid. La ilaha illa anta fattaqun. Makanya seorang ulama tabi'in Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, tabi'in, beliau pernah mengatakan, la an'amallahu 'alal 'abdi nikmatan a'dhama min an yufaqihahu la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba sebuah nikmat yang lebih besar, lebih utama daripada memahamkan dia tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nikmat yang paling besar. Dan tauhid juga, ma'asyiral muslimin, adalah penentu nasib seorang hamba di akhirat kelak. Apakah dia akan di surga ataukah dia akan di neraka. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, artinya dia bertauhid dan memurnikan tauhidnya, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak ternodai tauhidnya, tidak menduakan Allah, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Jadi tauhid ini sangat penting bagi kita. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk terus mempelajari tauhid, tidak bosan, tidak berhenti, tidak malas untuk mempelajari tauhid, ya. Dan kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan di atas tauhid sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita, sehingga kita dimatikan oleh Allah di atas apa? Tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah tauhid, maka dia akan masuk surga. Jadi ini, ya, masalah yang sangat penting. Tauhid ini kunci kebahagiaan seorang hamba, kunci semua kebaikan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhiratnya adalah tauhid. Maka hendaknya bagi kita untuk terus mempelajari tauhid dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan di atas tauhid. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tema 10 kiat menanamkan tauhid kepada keluarga kita, kepada istri, anak, ya. Bagaimana menanamkan tauhid kepada mereka? Karena kewajiban bagi orang tua adalah mendidik dan membimbing keluarganya, melindungi mereka dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa
waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa adibuhum, yakni ajari mereka, didik mereka. Kita diperintahkan oleh Allah mendidik, mengajari keluarga kita dengan ketaatan, dengan amal saleh, baik itu dalam masalah tauhid, aqidah, baik itu dalam masalah fikih, baik itu dalam masalah akhlak. Ajari. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita punya tanggung jawab di pundak kita. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang amanah ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan menanamkan tauhid kepada keluarga kita, maka harapannya kalau terbentuk keluarga yang bertauhid, pertama tentu kita akan bahagia di dunia. Dan yang lebih penting daripada itu, kita akan bisa bersatu, bertemu, berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, Al-walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka, anak mereka beriman, cucu mereka juga beriman. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka, kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Jadi kita bisa reuni dengan keluarga kita nanti. Kita bisa berkumpul mereka, bisa berkumpul dengan mereka nanti di surga. Kalau syaratnya sama-sama beriman, sama-sama bertauhid, sama-sama berakidah shahihah, akidahnya baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat perlu bagi kita menanamkan tauhid pada diri kita dan keluarga kita agar apa? Kita bahagia di dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, supaya nanti kita bisa berkumpul dengan mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa bertemu dengan keluarga, bisa reuni dengan keluarga nanti di surga, itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dan tidak lagi kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi menurut Al-Quran, sukses itu, orang yang sukses itu adalah sukses di akhirat. Kalau dia bisa masuk surga, kalau dia bisa terhindar dari neraka, itu baru sukses. Bukan sukses dunia. Apa artinya kita sukses di dunia?
ya, memiliki banyak harta, jabatan, tahta, wanita, tapi sejengkal tanah pun ya kita tidak punya di surga. Padahal surga luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa saja langkah-langkah kiat-kiat menanamkan tauhid kepada keluarga? Ya, yang pertama adalah memilih ya calon ibu yang saleh. Ya, memilih istri, memilih calon ibu yang saleh. Jadi artinya kalau kita ingin menanamkan tauhid kepada keluarga kita mulai dulu dari apa? Keluarga, dari orang tua. Ya, karena pendidikan yang paling bagus adalah pendidikan rumah. Ya, pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan di rumah. Karena rumah merupakan sekolah pertama dan pabrik utama untuk mencetak generasi. Jadi agama seorang ayah, agama seorang ibu merupakan landasan pokok untuk menjaga agama dan akhlak keluarga. Makanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk memilih pasangan ya itu yang baik, akhlaknya baik, akidahnya, ibadahnya. Jangan cuma tergiur dengan kecantikan atau ketampanan atau tergiur dengan harta, tahta, ketenaran. Tidak. Ya, jadikan tolak ukur kita adalah apa? Agama dan akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Ya, 5 lihat. Ada yang menikah karena hartanya. Ya, karena perempuan tersebut kaya, wanita karir, dapat warisan banyak. Yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya. Biasanya orang Arab, ya, mereka menikah karena nasab, karena dia dari Tamim misalnya, atau dia dari Quraisy, atau dia dari ya marga-marga yang ya memiliki ketenaran dalam nasab. Yang ketiga, wajanaliha, ada yang menikah itu karena kecantikannya, terpesona oleh kecantikan. Kemudian kata Nabi yang keempat, walidiniha, ada yang menikah itu karena agama. Jadi ada yang menikah karena harta, ada yang menikah karena nasab, ada yang menikah karena kecantikan, ada yang menikah karena agama. Terus apa saran Nabi? Fadfar bidati barikan jada. Pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu akan bahagia. Jadi yang bikin bahagia itu apa? Agama. Kenapa? Karena kecantikan, harta, nasab, semua itu hanya sementara. Semua itu hanyalah sementara. Harta misalnya, ya lama-lama juga habis. Ya, kecantikan sementara. Ya, anak itu terlalu ya gitu. Ya, gak umurnya 30 ke atas, 40 ke atas, ya udah beda. Ya kan? Udah berubah. Yang awet itu adalah apa? Akhlak, ibadah, tauhid, agama, itu yang awet. Ya. Begitu juga seorang akhwat ketika memilih pasangan, ketika memilih calon imam, hendaknya yang menjadi
ukur utama adalah apa? Agama, akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawjuhu, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Wa fasadun arid. Apabila ada seorang yang datang melamar putri kalian, seorang laki-laki yang melamar putri kalian, karena kalau dalam Islam itu, kalau laki-laki mau nikah itu datangnya ke orang tua walinya, bukan langsung nembak ke akhwatnya, ya, tapi datang ke walinya, karena wanita tidak bisa menikah kecuali dengan wali, ya, nggak bisa langsung nikah sendiri gitu kan, ya harus dengan persetujuan wali. Baik, apabila datang kepada kalian seorang yang melamar kalian dan dia kata Nabi SAW, tardawna dinahu, baik agamanya dan akhlaknya, masa wujud nikahkan dia. Kalau kita punya anak perempuan harus ada ya pemuda yang baik akhlaknya, baik dia akidahnya, ya melamar putri kita, boleh nikahkan. Ya, wa illa kalau tidak akan terjadi fitnah yang besar. Ya, akan terjadi fitnah yang besar, terutama pada zaman kita sekarang. Kalau anak-anak muda tidak segera dinikahkan, maka ya dikhawatirkan terjerumus di dalam hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sekarang pergaulan begitu mengerikan, pergaulan bebas, ya, kemudian juga mudahnya akses maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak segera dinikahkan, khawatirnya mereka terjerumus dalam hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, cara yang paling efektif yang pertama untuk menanamkan tauhid dimulai dari apa? Dari orang tua. Ya, kita membenahi diri kita, kemudian juga membenahi pasangan kita, terutama seorang ibu. Ya, seorang ibu. Cari ya calon seorang ibu yang baik, yang salehah, ya, yang memiliki ilmu, yang akidahnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, sehingga kelak mereka bisa mendidik anak-anak dengan baik. Itu sangat penting, karena ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anak. Al-ummu madrasatun idza a'datta syi'ban tibal a'rami. Ibu adalah madrasah yang pertama. Jika kamu mempersiapkan ibu dengan baik, engkau telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Ya, kalau orang tuanya baik, terutama ibunya, maka nanti dia bisa mengajari, mendidik anak-anak dengan baik. Ya, peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik, karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak adalah ibu. Bapaknya sering keluyur, sering keluar. Yang paling banyak dengan anak adalah ibu. Makanya ibu harus apa? Harus memiliki ilmu sehingga bisa mengajari, mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, kemudian menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya. Ya. Yang kedua, dia menanamkan tauhid kepada keluarga adalah dengan membiasakan mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid bukan cuma sekedar teori yang kita hafal. Tauhid terbagi menjadi
uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, dalilnya Allah berfirman misalnya, bukan hanya sekedar teori yang kita hafal, ya, atau membantah subhat-subhat para penentang. Tetapi tauhid itu yang paling penting adalah, ya, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata kita, mewujudkannya, mempraktekannya dalam, ya, kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah-tengah keluarga. Jadikan hidup kita, ya, dipenuhi dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ibadah seperti ini perlu kita biasakan kepada keluarga kita. Kita latih anak-anak kita, istri kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga untuk sholat dan sabarlah kamu dalam memerintahkan sholat. Artinya Allah memerintahkan kepada kita semuanya, karena perintah Allah kepada Nabi itu juga perintah kepada kita juga. Allah memerintahkan kepada kita agar memerintahkan keluarga untuk sholat. Didik, ya, keluarga kita untuk sholat, perintahkan mereka untuk sholat, ingatkan mereka untuk sholat, dan sabar. Ya, karena mendidik itu butuh kesabaran. Mendidik itu butuh kesabaran. Dari keluarga itu butuh kesabaran. Demikian juga Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil mawajib. Perintahkan anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Karena 7 tahun biasanya sudah mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Sudah paham, sudah bisa membedakan, sudah nyambung kalau diajak ngomong, sehingga kalau dia sholat itu sudah ngerti. Makanya anak yang sudah mumayyiz sah sholatnya, sah puasanya, walaupun belum wajib. Sah tapi tidak wajib. Jadi beda antara sah dengan wajib. Anak umur 7 tahun sah sholatnya? Sah, karena dia sudah mumayyiz. Tapi apakah sudah wajib? Belum. Wajib itu kalau sudah balik. Tapi kalau sah itu kalau sudah mumayyiz. Ya, jadi beda antara sah dengan wajib. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita untuk sholat, walaupun belum wajib, walaupun belum balik, ya, karena mereka sudah mumayyiz, ya, dilatih, dibiasakan untuk sholat. Bahkan kata Nabi, wadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau umur 10 tahun nggak mau sholat. Apa? Dengan syarat mukulnya untuk apa? Mendidik, bukan melampiaskan emosi, bukan melampiaskan amarah. Ini boleh memukul orang tua, memukul anak itu boleh, suami memukul istri itu boleh, tapi ada aturan-aturannya. Salah kalau ada yang mengatakan, oh nggak boleh pukul itu KDRT, ya, itu pelanggaran terhadap HAM, ya, sehingga banyak anak-anak sekarang berani kepada orang tua, banyak istri-istri melawan suami. Itu nggak benar juga. Tapi nggak benar juga kalau orang sembarangan mukul, nggak pakai aturan, itu juga keliru. Yang dibolehkan itu satu, kalau mukulnya niatnya adalah untuk apa? Mendidik.
bukan karena emosi, bukan karena amarah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mukulnya tidak boleh sampai melukai, ya. Dipukul sampai patah tulang misalnya, nah ini nggak boleh. Dipukul sampai keluar darah misalnya, nah itu nggak boleh. Karena kalau sampai seperti itu berarti tujuannya bukan mendidik, itu tujuannya kayak pengen jadi, ya, pegulat atau ikan tadi, ya. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh pukulnya di area wajah, ya, upper misalnya, nah itu nggak boleh. Nabi bersabda, "Idza qa'alta fastani bil wajh." Kalau kamu kelahi, hindari bagian apa? Wajah. Kalau kelahi, hindari bagian wajah. Karena bagian wajah itu bagian yang mulia, sensitif juga, karena di sana anggota-anggota badan yang penting. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Ini anggota-anggota badan yang sangat penting. Baik, jadi intinya boleh orang itu mukul, orang tua itu mukul, asalkan tujuannya adalah untuk apa? Mendidik, ya, dan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Kemudian kata Nabi SAW, wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan, ya, tempat tidur mereka, yakni anak-anak mau tidur dipisah ranjangnya, ya, agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan, terutama kalau punya anak laki, anak perempuan juga, jangan dicampur, jangan dicampur. Nah, bisa saja setan membisikkan, ya, ketika orang tidur itu membisikkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang kedua adalah kita tanamkan, kita biasakan, kita latih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajak keluarga kita beribadah kepada Allah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu baca Quran, ya. Sholat jelas, kalau misalkan anak laki-laki, ya berarti misalkan diajak bapaknya ke masjid misalkan, ya. Kalau perempuan, ya mungkin sama buminya, ya, dilatih di rumah sholat. Dan suatu hal yang menarik adalah di dalam agama Islam itu kita dianjurkan agar sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Salah satu hikmahnya adalah untuk mendidik dan melatih anak-anak keluarga. Itu tujuannya. Kenapa kok sholat sunnahnya dihadirkan di rumah? Supaya melatih mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita latih mereka. Dulu para sahabat Nabi SAW melatih anak-anak mereka untuk puasa. Ya, kalau ada yang nangis itu dikasih apa? Mainan. Ya, mainan. Kita juga bisa memotivasi seperti itu. Baik itu puasa yang wajib, begitu juga puasa sunnah dilalami. Asalkan jangan sampai memberatkan mereka. Tapi dilatih apa? Ya, atau Al-Qurasani pernah mengatakan, "Aikibu qadamaku liyatasahharu yauma Arafah." Bangunkan keluarga-keluarga kalian untuk sahur puasa Arafah. Artinya dilatih. Asalkan jangan ada memberatkan. Ya, anaknya misalkan udah nggak kuat, sakaratul maut, ya, misalkan, tapi sampai terpaksakan harus puasa, ya nggak boleh juga, ya. Karena ini tujuannya hanyalah sekedar untuk melatih, belum wajib bagi mereka.
kambing hitam. Yang ketiga, ya, yang ketiga, mencarikan kawan, lingkungan dan sekolahan yang baik. Mencarikan kawan, lingkungan dan sekolahan yang baik. Ini penting juga, terutama bagi anak-anak, ya. Kalau kita punya anak-anak, perhatikan kawan-kawan mereka. Kemudian perhatikan juga lingkungan mereka, ya. Kemudian perhatikan juga sekolahan untuk mereka, karena ini sangat berpengaruh pada kebaikan anak-anak kita. Teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Anak itu suka niru sama temannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Di anak-anak kita perhatikan temannya siapa. Kalau temannya baik, cukup mereka. Kalau temannya yang rusak, ingatkan mereka. Nah, jangan berteman sama si fulan, ya, anaknya nggak bagus itu. Cari teman-teman yang baik, ya, kayak bulan. Nah, begitu. Demikian juga lingkungan, carikan untuk mereka lingkungan yang baik. Ya, karena lingkungan ini juga memiliki pengaruh. Makanya perhatikan dulu dalam hadis seorang yang membunuh 99 nyawa. Di zaman Bani Israel ada seorang pembunuh yang membunuh 99 nyawa. Maka dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, adakah pintu taubat bagi saya? Orang tersebut jawab apa? Gak ada. Akhirnya dibunuh sekali. Terus dia bertanya lagi, karena ingin taubat itu, ada nggak yang bisa saya tanya? Ya, dia mengatakan, mereka mengatakan si fulan. Tanyalah kepada fulan, ini seorang ulama. Kalau tadi ahli ibadah, jadi beda antara ahli ibadah dengan ulama. Kalau ahli ibadah itu kadang ada orang semangat ahli ibadah, tapi dia belum tentu punya ilmu. Ya. Yang kedua, betul-betul ulama memiliki ilmu. Ditanya, ya, adakah pintu taubat bagi saya? Dia menjawab, ada. Tapi lingkunganmu itu lingkungan yang rusak. Pergilah dari lingkungan itu, pindahlah ke tempat ini dan itu. Karena di sana banyak orang-orang soleh. Nah, di situ dia memerintahkan, menyarankan untuk pindah dari lingkungan yang rusak, untuk hijrah dari lingkungan yang rusak menuju lingkungan yang baik. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi carikan lingkungan yang baik, sekolahan yang baik. Ini juga penting untuk diperhatikan. Karena banyak sekolah, tapi kan sekolah itu macam-macam. Kita harus memilihkan untuk anak-anak kita sekolahan yang baik. Kita harus memilihkan untuk istri kita majelis taklim yang baik, yang memiliki visi misi yang baik, yang bisa mendidik istri kita, anak-anak kita dengan baik. Nabi Al-Imam Ibnu Sirin, orang tabi'in, pernah mengatakan, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'buduna dinahu. Sesungguhnya agama ini adalah agama. Sesungguhnya
ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, perhatikanlah dari siapakah kalian mengambil ilmu. Jadi kita harus selektif ketika ngaji ilmu agama, ketika menyekolahkan, memasukkan anak-anak kita ke sekolah, harus selektif. Mau masukkan ke pesantren, misalkan, harus selektif. Jangan sampai nanti ya salah. Karena kalau salah, nanti kita sendiri yang nyesal. Ada sebagian ya pesantren misalnya ada ngajarin ilmu hitam misalnya, ilmu kebal, ya, ada atau ngajarin bid'ah. Maka kita harus selektif karena ini untuk kebaikan dan masa depan keluarga kita juga. Yang keempat, di antara kiat untuk menanamkan tauhid kepada keluarga adalah mewasiatkan mereka dengan tauhid. Wasiatkan untuk keluarga kita tauhid. Berikan pesan-pesan yang baik untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan Nabi Ya'qub. Dia mengatakan, wahai anak-anak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian agama ini, yaitu agama Islam. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya, sebelum meninggal dunia diwasiatkan. Karena wasiat itu adalah perkara yang sangat penting. Orang biasanya kalau sebelum meninggal dunia, ketika mewasiatkan kepada anak-anak mereka, ya, ketika mewasiatkan itu mewasiatkan perkara yang sangat penting. Kalau ada orang sebelum meninggal dunia, dia bilang, ya, nanti kalau saya mati, misalkan, maka jagalah, ya, tokoku, misalnya. Berarti dia sangat senang sekali sama tokonya. Kalau dia pesan sama anak-anaknya, nanti kalau bapak udah meninggal dunia, jaga ibu kalian. Berarti ya dia sangat sayang sama istrinya, ya, minta diperhatikan oleh anak-anaknya. Begitu juga kalau dia berpesan dengan tauhid, berarti hal yang paling penting adalah masalah tauhid. Dan itulah wasiat para nabi dan orang-orang saleh. Mereka mewasiatkan sebelum meninggal dunia itu apa? Masalah tauhid. Ya, seperti wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Ya'qub alaihissalam, wasiat Luqman kepada anaknya, itu tentang apa? Tentang tauhid. Baik. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Ya. Yang ke berapa? Yang kelima. Catat. Ya. Ke berapa sekarang? Nomor satu. Nomor satu apa? Nomor satu tadi apa? Apa dicatat? Dicatat, ya. Jangan mainan. Baik. Yang kelima adalah apa? Yang menanamkan tauhid kepada keluarga adalah mendoakan mereka.
agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim. Jauhkan aku dan anak keturunanku. Berarti bukan hanya beliau saja, ya, tapi juga keluarganya, anak-anak keturunannya. Minta supaya dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk dirinya dan doa untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, dari kemaksiatan. Diminta doa, karena doa itu adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat, terutama doa orang tua. Salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anak. Salah sudah awal natural, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Wada'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anak. Baik. Yang keenam, di antara langkah menanamkan tauhid kepada keluarga adalah mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada keluarga. Mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada keluarga. Jadi kebiasaan dulu para salaf, anak-anak mereka sejak kecil sudah diajari Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan hadis, sehingga tertanamlah keimanan di dalam hati mereka. Nah, Al-Quran ini isinya apa? Tauhid. Al-Quran itu isinya iman. Kalau kita tanamkan, ajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran, itu berarti menanamkan apa? Tauhid di dalam hati mereka. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan yang mengajarkan. Jadi ajarkan anak-anak kita Al-Quran, ya, bagaimana menghafal Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, memahami tafsirnya, isi kandungannya. Kalau memang kita nggak bisa, ya, pertama perlu belajar. Yang kedua, tadi carikan sekolahan-sekolahan, carikan ustaz-ustazah yang bisa mewakili tugas kita. Kalau memang kita tidak bisa, ya, terutama surat-surat yang mudah, surat Al-Fatihah misalnya. Jangan sampai yang mengajarkan surat Al-Fatihah ini para orang lain, ya. Kalau bisa orang tua yang mengajarkan. Kenapa? Supaya kelak ketika anak itu membaca surat Al-Fatihah, kita juga dapat pahalanya. Anak kalau kita ajari misalkan Al-Quran, kita ajari surat Al-Fatihah misalnya, nanti kan dia akan baca, setiap sholat dia akan baca surat Al-Fatihah. Setiap kali dia membaca, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kalau misalkan yang mengajarkan adalah orang lain, guru PA misalkan, guru TK,
sing oleh pahala berarti guru nih. Apa yang malah dapat hemat, ya. Itu andaikan kita sendiri yang mengajarkan, kita yang akan mendapatkan apa? Pahala. Ya. Nah, jadi penting sekali kita tanamkan Al-Quran, hadis kepada anak-anak kita, ya. Kita tanamkan tauhid kepada mereka, ya. Kita nilai-nilai tauhid dalam kehidupan ini kita sampaikan, ajarkan kepada mereka. Rasulullah SAW pernah, beliau pas jalan-jalan gitu, kemudian beliau naik naik kendaraan keledai. Beliau menasihatkan kepada anak kecil Ibnu Abbas, ya budak, wahai anak kecil, ihtadillah ya farqa, ihtadillah tajidhu tujah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, kita misalkan sambil jalan-jalan naik sepeda motor, tanamkan kepada anak kita. Gak mesti mengajari anak tauhid itu kemudian kita kayak seorang ustaz gitu ya, dikumpulkan anaknya, istrinya, kita alhamdulillah maduhu wa nasta'in. Gak mesti kayak gitu. Nah, sambil nyantai kita tanamkan kepada mereka, itu juga menanamkan apa? Tauhid. Ya, kalau minta itu hanya kepada Allah. Tak boleh minta ke kuburan, minta ke wali, minta kepada jin, karena yang punya segalanya itu hanyalah. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada mereka. Nah, jangan sampai kamu minta kepada selain Allah. Syirik itu dosa besar. Nanti kamu masuk neraka. Seperti Luqman juga ya kan, wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak kecil, ya wahai putraku, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah SWT. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi yang keenam, ajarkan mereka Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, menanamkan kecintaan kepada Nabi dan para sahabat. Kita tanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang-orang yang saleh, sehingga anak-anak itu memiliki idola yang benar. Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, Jadi sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada istri kita, ya, kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah para sahabat. Karena banyak buku ya tentang kisah-kisah para nabi. Ada juga kisah-kisah para sahabat, sahabiyah, ya, sahabat-sahabat wanita juga banyak. Ini perlu untuk disampaikan kepada mereka, dibacakan kepada mereka, supaya mereka ini punya teladan yang baik, contoh yang baik, figur yang baik, idola yang benar. Dahulu dikatakan oleh Imam Malik, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat Al-Fatihah. Adalah para ulama besar, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi para ulama salaf dulu menanamkan kepada anak-anak mereka supaya cinta kepada Abu Bakar,
cinta kepada umat, sebagaimana mereka mengajarkan ya kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Nah, ini penting karena banyak anak-anak bahkan orang tua yang nggak ngerti tentang kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, ngertinya malah drama, ya, film. Nah, yang mereka kenal adalah YouTuber, ya. Bukan yang mereka kenal adalah orang-orang saleh, ya, para nabi, para sahabat. Maka ini sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk menanamkan kecintaan kepada nabi dan para sahabat, kepada keluarga kita, agar mereka punya idola, punya contoh yang baik. Yang kedelapan, ya, di antara kiat juga untuk menanamkan tauhid kepada keluarga kita adalah ya menanamkan muraqabatullah. Apa muraqabah itu? Merasa diawasi sama Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali, terutama pada zaman kita sekarang. Jangan tanamkan kepada keluarga kita takut sama kita, tapi tanamkan kepada mereka takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada, ya pas kita ada di rumah atau pas kita lagi gak ada, mereka itu selalu merasa diawasi sama Allah. Jangan ajarkan kepada mereka takut sama kita. Nanti kalau kitanya lagi gak ada, nah aman mereka. Nah, alhamdulillah, mumpung bapaknya lagi pergi. Nah, enggak. Tapi tanamkan kepada mereka untuk takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, dalam surat Luqman ayat 16 Allah mengatakan, ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, ya, andai saja ada seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan apa? Ya, mendatangkannya, yakni Allah akan membalasnya. Sekecil apapun amalan tersebut yang kamu lakukan, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha mengetahui. Ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, terutama pada zaman sekarang, zaman di mana orang kalau mau maksiat itu sangat mudah zaman sekarang. Mau maksiat itu gampang banget zaman sekarang. Kalau kita tidak menanamkan rasa takut kepada Allah, rasa diawasi sama Allah, ya kita akan kalah dengan godaan-godaan apa? Syaitan. Yang kesembilan adalah ya mengajarkan anak-anak tentang syariat Islam. Ya, kita didik dengan baik. Terutama 3 hal penting. 1, tauhid. Ya, kita tanamkan kepada anak kita. 2, fikih. Ya, sholatnya, puasanya. Yang ketiga, akhlak. Ada makan, ada tidur, ada berpakaian, ada kepada orang tua. Ini ajarkan kepada anak-anak kita. Rasulullah dulu pernah makan sama Umar bin Salamah, anak tirinya. Terus tangannya itu apa? Kemana-mana. Maka Nabi SAW menegurnya, ya gulam, sambillah, wa kul biyani, wa kul mimma. Wahai anak kecil, kalau makan, makanlah apa? Baca bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang
terdekatnya. Jadi Rasulullah mendidik anak-anak ya dengan tauhid, mendidik dengan ibadah, fikihnya, mendidik juga dengan akhlak, adab. Ini tugas orang tua adalah menanamkan 3 hal ini: akidahnya, tauhidnya, kemudian ajarkan juga ilmu tentang fikih, beribadah kepada Allah Taala, ilmu tentang taharah wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana. Kemudian akhlak, adab. Ini yang paling penting ya, masalah adab ini, karena banyak yang anak-anak sekarang mungkin dia punya hafalan belajarnya, mungkin dia ngerti tentang tauhid, tapi yang kurang itu masalah apa? Adab. Ya, ini orang tua harus mengawal. Ya, bahkan walaupun dia mungkin dari pesantren itu sudah diajarkan ya, cuma prakteknya yang kurang. Nah, maka orang tua mengawal, ya mengawal, mengingatkan kepada anak untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari. Yang ke-10, yang terakhir, ya, kiat menanamkan tauhid kepada keluarga adalah menghindarkan anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang merusak. Ya, sekarang ini salah satu tantangan terberat bagi kita zaman sekarang, terutama bagi orang tua ya. Tantangan terberat bagi kita adalah apa? Tontonan-tontonan untuk anak. HP terutama. Ya, banyak anak-anak kita sekarang kecanduan HP. Banyak anak-anak sekarang rusak gara-gara apa? HP. Maka orang tua salah satu tugas utamanya adalah bagaimana membentengi, melindungi anak-anak dari tontonan-tontonan yang merusak. Ya, jangan rusak fitrah mereka, karena ya kita sebagai orang tua yang membiarkan mereka. Kullu maulud yuladu 'ala fitrah. Setiap anak itu pada dasarnya lahir dalam keadaan apa? Fitrah, bersih, suci. Fa'adallahu yuhawwidan. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya yang merusak itu siapa? Orang tua. Banyak anak-anak itu sekarang nakal, rusak gara-gara apa? Orang tua yang kurang peduli kepada mereka. Ya. Jadi ini kita harus mengawal, menjaga anak kita. Kalau misalkan bisa untuk anak-anak itu nggak pegang HP, ya jangan pegang HP. Kalau bisa, ya memang harus pegang. Tapi kalaupun memang misalkan berat, kalau berat, sama sekarang berat juga anak nggak HP itu, paling tidak ada aturan batas. Misalkan dibatasi waktunya, ya, kemudian dipilihkan apa tontonannya, di bawah pengawalan. Penting. Jangan kemudian apa? Biarkan anak kita seharian berjam-jam, yang nggak pakai aturan, nggak pakai pengawasan, dia nonton apa saja diperbolehkan, ya. Nah, ini sama saja orang tua adalah merusak anak. Jadi kalaupun kita bisa misalkan tidak memberikan HP, itu lebih bagus. Itu yang paling utama. Ya, karena sebenarnya anak-anak itu kebutuhan kepada HP tidak terlalu mendesak. Tidak terlalu mendesak. Beda kalau misalkan orang sudah dewasa gitu ya. Tapi kalau anak-anak masih belum, kebutuhan mereka, ya, kebutuhan mereka tidak terlalu mendesak. Rata-rata anak-anak pakai HP itu untuk apa? Hanya sekedar misalnya main saja sebenarnya, bukan kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau bisa itu lebih bagus. Tapi kalau memang tidak bisa, tadi caranya, solusi yang kedua adalah apa? Ada batas, ada aturan. Itu yang minimal. Jangan di
terserah misalnya, itu sama saja Anda telah merusak anak Anda sendiri, ya, atau merusak anak Anda sendiri. Jadi sampai dibatasi seminggu sekali, ya, masa libur 1 jam misalnya. Itu pun tontonannya apa? Kita yang pilihkan, ya, dan kita awasi yang ditonton itu apa aja, ya. Kalau tidak seperti itu, ya, maka itu akan merusak anak-anak kita, ya. Ingat, media sekarang itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Media sosial, ya, itu ujian, tontonan-tontonan itu ujian bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minasy-syayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan buruan yang diharapkan oleh Allah saat kita ihram, gitu ya. Orang kalau ihram umrah atau haji, itu kan salah satu larangannya adalah berburu. Dulu sebelum ihram, Rasulullah itu sulit ada buruan lalu-lalang. Tapi ketika ihram sudah dilarang berburu, malah lalu-lalang, ya, bahkan bisa ditangkap dengan tangan. Kita pun demikian, sekarang dimudahkan untuk maksiat, mudah banget. Dulu orang susah untuk maksiat, sekarang gampang. Nah, apa kata Allah? Liya'lam Allah man yakhafu, agar Allah tahu siapa yang Allah sedang menguji kita, apakah kita takut sama Allah atau tidak. Demikian, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, 10 langkah, 10 kiat menanamkan tauhid kepada keluarga kita. Siapa yang bisa menyebutkan secara ringkas poin-poinnya? Yang pertama, memilih wanita yang solehah. Nah, memilih pasangan yang solehah. Ingat itu. Yang juga dipilih yang solehah, ya. Yang kedua, melatih anak untuk beribadah kepada Allah. Nah, melatih keluarga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mencarikan anak teman dan sekolah yang bagus. Teman, lingkungan, dan sekolahan yang baik, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Terus Yang keempat, memberikan wasiat kepada keluarga tentang tauhid. nah, mewasiatkan kepada mereka tauhid. Yang kelima, mendoakan keluarga agar menjadi ahli tauhid. nah, mendoakan, ya, mendoakan agar mereka bertauhid dan dihindari dari apa? Syirik. Nah, terus yang keenam. Yang keenam, mengajarkan mereka hadis dan Al-Quran. Nah, ajarkan Al-Quran dan hadis kepada mereka. Terus menanamkan kepada mereka itu cinta kepada agama dan sahabat. Cinta kepada Nabi dan sahabat, ya, dan mereka punya idola yang baik. Terus menanamkan mereka sifat muraqabah. Nah, muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus 9. Lewat apa? Apa tadi? Yang ke-9, mengajarkan anak syariat Islam. mengajarkan syariat Islam, baik itu yang berkaitan dengan akidah, fikih, dan akhlak dan adab. Terus yang ke-10, menjauhkan anak dari tontonan-tontonan yang jelek. nah, menjauhkan anak dari tontonan-tontonan yang merusak. Baik.
Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, baik. Wah, atau ibu ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Kondisi keluarga itu sudah istilahnya sudah besar lewat dari balik misalnya udah sekolah dengan kondisi yang baru orang tuanya baru belajar itu bagaimana metode dengan apa yang karena kadang-kadang anak itu udah besar tuh berotaknya itu besar sekali. Kedua ini kalau dari cerita tentang Nabi itu atau Nabi dengan sangat banyak anak, bagaimana ceritanya kalau dia ada kesabaran dengan anak-anaknya, gimana ceritanya Israel ada itu aja. Ya. Jadi bagaimana kalau anaknya udah besar? Ya, pada dasarnya mendidik anak itu ya sejak apa? Sejak kecil. Dan itu lebih enak, lebih bagus. Karena masih kecil itu biasanya lebih apa? Nurut, gampang diatur. Ya, berbeda kalau sudah terlambat. Makanya tadi sholat misalnya kita perhatikan Rasulullah nyuruh kita mendidik anak ketika berumur berapa? 7 tahun, 10 tahun disuruh pukul kalau nggak mau sholat. Ya, itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa mendidik anak itu sejak apa? Sejak kecil, sedini mungkin. Ya, karena itu lebih mudah. Karena kalau anak sudah dididik sejak kecil, nanti ketika dewasa sudah terbiasa, Tapi kalaupun memang misalkan ya dulu belum ngerti, ya baru sekarang sudah ngerti, ya maka tidak boleh putus asa. Tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, tidak ada kata apa terlambat. Walaupun memang mungkin lebih berat. Mudah-mudahan dengan semakin berat ujiannya, semakin berat pula pahalanya. Ya, memang kalau sudah besar mungkin lebih berat cara mendidiknya. Kadang udah berani melawan, ngancem, hingga sebenarnya. Tapi kita harus berusaha dengan tetap lemah lembut dengan mereka, kemudian mendoakan yang baik ya untuk mereka, ya kemudian ya carikan teman-teman yang baik untuk mereka, ya tidak ada kata apa terlambat, tidak ada kata terlambat. Kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah SWT itu sampai kita mati. Termasuk ibadah adalah mendidik istri, mendidik anak itu adalah ibadah. Jadi tidak ada kata apa terlambat. Ya, walaupun mungkin lebih berat, tapi tidak ada kata terlambat. Kalau memang kita dulu belum dapat hidayah, ya udah sekarang ya kejar, ya dan perbaiki apa yang terlewatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.